Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan kali ini, pertemuan ke-21 di tanggal 13 Oktober 2025, kita akan memasuki materi kepada ketenagakerjaan. Kalau di sini kita aspek hukumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kalau teman-teman pernah dengar kata cipta kerja, nah itu adalah penyempurnaan dari undang-undang ini. Di program PKK tahun 2025 di LKPLI Kota Bandung bersama saya Muhammad Ridwan Muhammadiyah sebagai instruktur. Di materi terakhir kali ini di ketenagakerjaan itu teman-teman nanti akan caranya baca kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini apa aja sih yang harus diperhatikan? Jaminan sosialnya, gajinya, kemudian di sini ada keselamatan kerja, kemudian di sini ada PHK, kemudian di sini ada tata cara lembur dan lain sebagainya. Sebagai acuan dasarnya itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ketenagakerjaan ini teman-teman harus bisa dipahami secara global aja sih sebetulnya. Teman-teman, kontrak tuh kayak gimana sih bentuknya? Harus ada apa aja sih? Teman-teman harus baca secara kritis sama apa yang jadi kewajiban teman-teman, apa yang jadi hak teman-teman, apa yang jadi kewajiban perusahaan, apa yang jadi hak perusahaan. Nah, di sini kayak jaminan sosial nih. Jaminan sosial tuh kayak kalau teman-teman pernah dengar kata BPJS. Nah, itu adalah salah satu jaminan sosial. Jadi teman-teman kalau sakit, kalau misal ada kecelakaan kerja dan sebagainya, itu bisa ditanggung oleh jaminan sosial ini. Kemudian gaji itu teman-teman dibayar per bulan kah? Dibayar per proyek kah? Dibayar per minggu kah? Atau seperti apa, teman-teman harus mengetahui. Kemudian besaran gaji juga ini secara indeks, ada yang UMP, ada yang UM provinsi, kota atau kabupaten. Nah, mungkin teman-teman acuannya ini kalau teman-teman masuk ke perusahaan yang memang sudah sustain, sudah memang cukup besar ya. Biasanya acuannya adalah ini UMP atau UM. Nah, di sini juga gaji teman-teman benar-benar harus rinci. Apakah ditransfer, apakah cash? Kalau misal di sini ada sengketa bahwa gaji teman-teman di tanggal 1 belum dibayarkan, berarti gimana? Harus kayak gimana? Harus ke siapa di timingnya, harus prosedurnya harus gimana. Nah, ini teman-teman masuk ke kontrak kerja, makanya di sini harus jelas. Kalau saya boleh bilang ada istilahnya kepastian hukum. Gimana sih kalau di kontrak kerja katanya tanggal 1 tapi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masih belum ditransfer? Harus dirincikan lagi prosedurnya nanti gimana, harus nanya ke siapa. Kalau di perusahaan biasanya ada namanya HRD, HR, atau General Affairs, atau personalia. Kemudian ada keselamatan kerja. Teman-teman juga dapat hak untuk menerima dari perusahaan untuk keselamatan kerja. Contoh teman-teman ada di perusahaan yang memang harus menggunakan helm, harus menggunakan pakaian yang khusus, atau harus menggunakan pakaian yang safety atau apa. Teman-teman ini punya hak untuk dapat perlengkapan tersebut. Kemudian ada PHK. PHK ini pemutusan hubungan kerja. Jadi teman-teman kalau di PHK tuh apa sih syaratnya, apa sih gimana prosedurnya. Kemudian kalau teman-teman di PHK apa sih kompensasi buat teman-teman. Sama seperti di keselamatan kerja atau di teman-teman semisal ada suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi teman-teman atau kita sebut dengan kecelakaan kerja, kompensasinya gimana sih dan sebagainya, itu tindak lanjutnya kemana, ke siapa, how to-nya, caranya itu harus gimana, teman-teman harus mengetahui dan harus, ini kuncinya, kepastian hukum. Jadi teman-teman gak bingung. Kemudian lembur juga di sini diatur dalam satu hari tidak boleh lebih dari 4 jam. Kemudian kalau lebih dari 4 jam nanti harus kayak gimana dan sebagainya. Itu teman-teman harus mengetahui. Perlu dipahami bahwa kontrak seperti ini dan yang mengacu seperti ini tuh
perusahaan yang sudah sustain biasanya, kayak BUMN, kayak perusahaan-perusahaan besar, pabrik dan sebagainya, itu memang sudah menerapkan ini. Nah, dari seluruh ini atau garis besarnya aja ya, karena ini ada banyak turunan di undang-undang ini, teman-teman itu kalau saya bilang simpelnya, sederhananya, hematnya, teman-teman seksama untuk membaca kontrak kerja yang teman-teman terima, pelajari, jangan takut kehabisan waktu, karena baca kontrak kerja biasanya butuh mungkin kalau saya 1 harian, agar dimana saya memiliki pertanyaan, kok nggak ada lembur ya, misal ada lembur deh, ada lembur bidang dibayar 20.000. Kalau saya lemburnya 5 jam, apakah tetap dibayar 20.000? Kalau saya lemburnya 1 jam, apakah tetap dibayar 20.000? Nah, berarti di situ ada kerancuan. Itu teman-teman bisa follow up. Pak, boleh nggak direvisi? Ini saya kurang bisa memastikan apakah 20.000 ini untuk 1 jam, untuk 4 jam, untuk 5 jam, atau yang lain. Nah, teman-teman harus bisa memastikan itu. Kuncinya adalah kepastian hukum. K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Ini ada tentang pengantar dunia kerja dan pentingnya etika K3 urgensi ini. Yang kedua, memahami etika profesi dan juga efeknya. Dampaknya apa kalau kita terapkan etika profesi di lingkungan kerja. Yang ketiga, mengenal safety induction. Apa saja sih poin-poin penting, elemen penting yang harus disiapkan dan dilaksanakan, diimplementasikan ketika kita sudah bekerja. Yang keempat, prosedurnya bagaimana, step by stepnya, langkah-langkahnya, agar kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah dari bahaya kerja. Yang terakhir, hak, kewajiban, dan budaya K3. Kita sebagai seorang karyawan itu punya hak, kewajiban, dan kita harus bisa mengidentifikasi bahaya apa saja yang terjadi ketika kita bekerja di lingkungan kerja kita. Di materi ketenagakerjaan kita telah selesai, kita selesaikan, cukupkan dulu dari di sini di program PKK 2025 di LKP Al-Hilal Kota Bandung tanggal 13 Oktober 2025. Terima kasih banyak, mohon maaf bila mana banyak perilaku dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.